Nama pemain Arema FC, M. Rafli masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil masuk timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. M. Rafli mengisi slot pemain depan bersama 3 pemain lain yakni Dimas Drajat, Dendi Sulistiawan, dan Ramadan Sananta. 2 pemain naturalisasi yakni Sandy Walsh dan Jordi Amat pun masuk dalam daftar pemain dan bakal berseragam timnas Indonesia di ajang AFF 2022. Selain 2 pemain naturalisasi yang baru menjadi WNI, tercatat ada salah satu pemain debutan yakni Zaki Ashraf. Zaki merupakan pemain timnas U20 yang mendapat kesempatan pertamanya membela timnas Indonesia senior. Zaki bakal ditemani 2 pemain langganan usia muda yakni Marcelino Ferdinand dan Muhammad Ferrari. Untuk diketahui pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong memanggil 28 pemain mengikuti pemusatan latihan, TC, persiapan menuju Piala AFF 2022. Untuk persiapan Piala AFF 2022 timnas Indonesia direncanakan menjalani TC di Bali yang dimulai pada tanggal 28 November tahun 2022 hingga tanggal 23 Desember tahun 2022. Sementara ajang Piala AFF 2022 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 Desember tahun 2022 hingga tanggal 16 Januari tahun 2023. Tepat pada tanggal 23 Desember tahun 2022, timnas Indonesia akan memulai laga perdananya di ajang 2 tahunan tersebut. Mark Klok dan kawan-kawan akan langsung menjamu Kamboja pada tanggal 23 Desember tahun 2022 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Dalam daftar pemain timnas Indonesia saat ini beberapa nama dipastikan bakal kembali memperkuat timnas Indonesia seperti Hansa Muyama dan Andi Setio. Mereka memang sebelumnya tak begitu menarik perhatian Shin Tae-yong, tetapi kali ini mereka mendapat panggilan dari Shin Tae-yong dan dipastikan kembali memperkuat timnas Indonesia. Para pemain Indonesia yang membela klub di luar negeri juga masuk dalam daftar pemain yang dipanggil yakni Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Sadil Ramdhani, Asnawi Mangkualam, Elkan Bakngot dan Pratama Arhan. Perjuangan Arema FC untuk mendapatkan klub licensing pada musim ini diprediksi bakal kian berat. Hal tersebut tak lepas dari tragedi Kanjuruhan yang terjadi dalam perjalanan klub berlogo singa mengepal ini. Manajer klub licensing Arema FC, Fuad Ardiansyah mengaku ada sejumlah hal yang harus dipenuhi oleh klubnya untuk lolos dalam proses klub licensing 2023. Salah satunya, sambung Fuad, adalah soal infrastruktur. Di antara 5 aspek yang menjadi syarat wajib tersebut kini mungkin yang masih harus dikomunikasikan adalah aspek infrastruktur, ucap Fuad. Apakah kami bisa mendaftarkan stadion lain atau tidak? Karena tahun depan Stadion Kanjuruhan akan direnovasi, sambung pria yang juga International Affair Manager Arema FC. Saat ini, manajemen Arema FC masih berusaha maksimal untuk menyelesaikan lisensi dari induk sepak bola Asia, AFC tersebut. Untuk itu, menurut Fuad, mereka terus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkompeten di bidang klub licensing, termasuk mantan manajer kompetisi AFC, Mo Saifuddin Abu Bakar, dan match komisioner AFC, Roni Suhatril. Menurut Fuad, tugas yang diembannya tak mudah. Pasalnya, situasi yang dihadapi Arema FC dalam menuntaskan proses klub licensing saat ini berbeda dengan sebelumnya. Namun, hal ini tak membuat Fuad surut. Ia menegaskan tetap optimistis Arema FC bakal bisa menuntaskan proses klub licensing seperti sebelumnya. Makanya, kami terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi terkait klub licensing ini. Ucap Fuad, semua kebutuhan akan kami inventarisir, termasuk segala kemungkinan yang harus dipenuhi, ia menandaskan.